Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya, dan salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Di sini saya Akmal Fawaz Muwafaq dari kelas MBS 21A dengan NIM 21100101099 ingin mempresentasikan ringkasan atas materi yang telah disampaikan dosen. Yang pertama, tentang reasuransi syariah. Apa itu reasuransi syariah? Reasuransi syariah merupakan sistem proteksi yang diberikan oleh perusahaan reasuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah terhadap resiko kerugian yang diasuransikan. Sistem ini berbeda dengan reasuransi konvensional karena beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan mendasar antara reasuransi syariah dan reasuransi konvensional. Yang pertama, dalam reasuransi syariah tidak ada sistem bunga, sementara reasuransi konvensional menggunakan sistem bunga. Kedua, reasuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan pendapat underwriting, sementara reasuransi konvensional menggunakan sistem fee atau komisi. Dan yang ketiga, reasuransi syariah melarang adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Keempat, reasuransi syariah hanya menjamin risiko-risiko yang diperbolehkan secara syariah, sementara reasuransi konvensional bisa menjamin semua jenis risiko. Dan ada beberapa akad yang biasa digunakan dalam reasuransi syariah, yaitu akad wakalah, akad mudharabah, dan akad tabarru'. Dalam akad wakalah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari pemegang polis. Dan dalam akad mudharabah, terjadi kerjasama bagi hasil usaha antar pemilik modal dan pengelola. Dan sedangkan akad tabarru' digunakan untuk tujuan tolong-menolong secara non-profit. Dan itu pembahasan singkat atau ringkasan mengenai reasuransi syariah. Dan untuk selanjutnya saya akan meringkas tentang asuransi mikro syariah. Oke. Asuransi mikro syariah adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan sistem syariah. Asuransi mikro syariah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, premi asuransi yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau. Kedua, prosedur klaim yang mudah dan cepat. Ketiga, fitur pertanggungan yang sederhana dan fleksibel. Dan lalu bagaimana asuransi mikro syariah ini bekerja? Ya, pada asuransi mikro syariah digunakan akad tabarru', di mana peserta asuransi saling menolong jika ada di antara peserta yang tertimpa musibah. Premi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengajukan klaim. Dan asuransi mikro syariah biasanya menggunakan sistem keanggotaan, di mana peserta merupakan anggota dari suatu komunitas tertentu. Dan beberapa contoh produk asuransi mikro syariah.
Antara lain ada yang pertama ada asuransi mikro kesehatan, dan yang kedua ada asuransi mikro kecelakaan diri, dan yang ketiga ada asuransi mikro kebakaran, dan masih banyak yang lainnya. Dan manfaat utama dari asuransi mikro syariah adalah memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kontribusi premi yang terjangkau. Selain itu, asuransi mikro syariah dapat membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dan mungkin itu saja rangkuman dari pembahasan tentang asuransi mikro syariah. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan rangkuman tentang pialang asuransi syariah yang telah dijelaskan oleh dosen. Baik, pialang asuransi syariah adalah pihak perantara yang membantu nasabah dalam mengurus keperluan asuransi syariah. Mereka adalah tenaga pemasar produk-produk asuransi syariah. Dan banyak peran untuk pialang asuransi syariah ini. Dan apa aja sih peran pialang asuransi syariah? Yang pertama, pialang asuransi syariah bertugas menjelaskan produk asuransi syariah kepada calon nasabah, dan mereka harus paham betul tentang akad, manfaat, dan prosedur klaim dari setiap produk. Karena peran pialang asuransi syariah ini adalah menuntun nasabah agar mengerti tentang asuransi syariah ini. Dan yang kedua, pialang asuransi syariah membantu menghitung kebutuhan proteksi dan menganalisis produk asuransi syariah yang sesuai untuk calon nasabah. Contohnya seperti jika calon nasabah ingin melakukan haji, pialang asuransi syariah bisa menawarkan produk asuransi haji tersebut. Dan yang ketiga, pialang asuransi syariah bertanggung jawab dalam proses pengajuan aplikasi asuransi hingga polis diterbitkan, yang mana pialang asuransi syariah ini sangat penting untuk menuntun nasabah hingga polis diterbitkan. Dan yang keempat, pialang asuransi syariah memfasilitasi pembayaran premi dan pengajuan klaim apabila terjadi musibah. Dan yang kelima, pialang asuransi syariah bertanggung jawab memelihara hubungan baik dengan para nasabahnya. Dan mungkin itu sedikit rangkuman dari saya tentang pialang asuransi syariah. Dan selanjutnya adalah saya akan merangkum presentasi tentang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI yang telah dijelaskan oleh dosen. Oke, Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh lembaga keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kesesuaian produk
dan operasional lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. DPS juga bertugas memberikan opini kesesuaian syariah atas produk dan jasa keuangan syariah serta mengeluarkan fatwa yang mengikat lembaga keuangan syariah tersebut. Anggota DPS haruslah seorang ahli syariah muamalah yang ditunjuk oleh lembaga keuangan syariah terkait. Sedangkan Dewan Syariah Nasional MUI atau disingkat DSN MUI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dan tugas DSN MUI ini antara lain mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah dan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dan fatwa DSN MUI ini bersifat mengikat secara hukum terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Demikian penjelasan singkat mengenai DPS dan DSN MUI yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya akan merangkum tentang peran otoritas jasa keuangan terhadap industri asuransi syariah. Sebagai lembaga pengawas jasa keuangan, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan industri asuransi syariah di Indonesia tumbuh secara sehat dan terjaga kepatuhannya terhadap regulasi. Dan peran Otoritas Jasa Keuangan juga atau disingkat OJK dapat kita bagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, peran regulasi. OJK memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan terkait kegiatan asuransian syariah melalui POJK, SOJK, dan berbagai ketentuan lainnya. Tujuannya tentu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perusahaan asuransi syariah. Dan peran kedua yaitu peran pengawasan. OJK secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan asuransi syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tingkat kesehatan keuangan, kelengkapan tata kelola perusahaan, dan lain-lain. Pengawasan OJK sangat penting untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Ketiga, peran penilaian. OJK melakukan penilaian komprehensif sebelum memberikan izin usaha kepada perusahaan asuransi syariah baru. Penilaian mencakup aspek kepemilikan,
susunan organisasi, kelayakan rencana bisnis, dan kesiapan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk memastikan layak tidaknya suatu perusahaan baru beroperasi. Dan peran keempat yaitu peran literasi dan inklusi. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan gencar melakukan program edukasi dan literasi kepada masyarakat luas terkait produk dan layanan asuransi syariah. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami manfaat asuransi syariah sehingga inklusi keuangannya meningkat. Dan melalui wewenang pengaturan, pengawasan, literasi, dan inklusi keuangan, OJK telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan industri asuransi syariah yang sehat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun demikian, tentang kedepannya untuk pengembangan asuransi syariah masih cukup besar. Dibutuhkan kerjasama erat antara OJK, pelaku industri, akademisi, dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi dari berbagai pihak, saya yakin industri asuransi syariah Indonesia mampu tumbuh secara berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi ekonomi nasional. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari rangkuman-rangkuman yang telah disampaikan oleh dosen. Saya Akmal Fawad Muwafaq pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.